Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengantar statistika bagian bab 2, data dan penyajian data dengan menggunakan cara Excel-nya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke caranya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat diagram garis tunggal menggunakan cara Excel-nya. Nah, yang pertama di sini saya akan membuka atau sudah membuka Microsoft Excel-nya teman-teman. Nah, di sini sudah ada data jumlah pengunjung Museum Geologi Bandung tahun 2016. Jadi sebelumnya teman-teman harus membuat tabel terlebih dahulu. Nah, langkah yang pertama, teman-teman harus blok datanya terlebih dahulu yang ada di dalam tabel. Kemudian masuk ke dalam menu Insert. Nah, di sini ada beberapa pilihan mengenai diagram. Teman-teman langsung pilih yang diagram garis. Nah, diagram garis juga ada beberapa pilihannya lagi. Teman-teman langsung pilih diagram garis yang bagian pertama. Nah, di sini sudah muncul diagram garis tunggal mengenai jumlah pengunjung. Di sini kita bisa mengetahui dari jumlah pengunjung bulan Januari sampai bulan Agustus itu berapa jumlah pengunjung Museum Geologi Bandung. Oke teman-teman, itulah mengenai cara membuat diagram garis tunggal menggunakan cara Excel-nya. Oke teman-teman, jadi sekarang akan saya jelaskan mengenai bagaimana caranya membuat diagram garis berganda. Nah, sesuai yang tadi saya jelaskan tadi, di sini saya sudah memiliki tabel mengenai data jumlah Museum Geologi Bandung berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini merupakan tabel dua arah teman-teman. Nah, untuk langkahnya sendiri, sama seperti tadi, kita blok datanya terlebih dahulu yang ada di dalam tabel. Kemudian kita masuk ke dalam menu Insert ya teman-teman. Di sini sudah ada beberapa pilihan diagramnya. Kita langsung saja pilih diagram garis. Nah, untuk diagram garis yang berganda, kita pilih pilihan diagram garisnya yang nomor 4. Oke, simpel ya teman-teman, di sini sudah tergambarkan mengenai diagram garis berganda. Namun bedanya di sini kita bisa mengetahui mengenai jumlah pengunjung wanita dengan pria itu ada perbedaannya teman-teman. Teman-teman juga bisa membandingkan gitu antara jumlah pria dan wanitanya itu berapa. Oke teman-teman, itu mengenai cara membuat diagram garis berganda menggunakan cara Excel-nya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat diagram garis komponen berganda menggunakan cara Excel-nya. Nah, sama seperti tadi, di sini saya sudah membuat tabel dua arah mengenai data jumlah Museum Geologi Bandung berdasarkan jenis kelamin. Pertama-tama langkahnya sama juga teman-teman, kita blok terlebih dahulu data yang ada di dalam tabel. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam menu Insert. Nah, di dalam menu Insert juga ada beberapa pilihan lagi. Kita tetap memilih diagram garis. Nah, namun kita akan memilih diagram garis yang bagian kelima karena ini komponen berganda teman-teman. Nah, baik sudah muncul gambarnya, teman-teman bisa dilihat, kita bisa membandingkan juga antara jumlah pengunjung wanita dengan pengunjung pria gitu. Oke teman-teman, itulah mengenai bagaimana cara membuat diagram garis komponen berganda mengenai cara Excel-nya. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat diagram garis persentase komponen berganda. Nah, sama juga ya teman-teman, di sini langkahnya, di sini saya akan blok dulu datanya yang ada di dalam tabel. Nah, setelah itu teman-teman kita akan masuk ke dalam menu Insert. Nah, di menu Insert ini kita tetap mengambil diagram garis. Nah, namun yang membedakannya dengan diagram garis yang sebelumnya, kita akan memilih diagram garis bagian yang ke-6. Oke teman-teman, simple sudah muncul di sini. Jadi di sini bentuknya adalah persentase teman-teman. Di sini di dalam diagram garis komponen berganda kita bisa mengetahui perbandingan antara jumlah pengunjung wanita dengan jumlah pengunjung pria. Namun di sini dalam bentuk persentase teman-teman. Oke teman-teman, itulah mengenai bagaimana cara membuat diagram garis persentase komponen berganda. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara membuat diagram balok tunggal menggunakan cara Excel-nya. Nah, setelah di halaman Microsoft Excel, di sini sudah ada data mengenai
jumlah pengunjung Museum Geologi Bandung tahun 2016. Untuk langkah atau step yang pertama tetap sama teman-teman. Kita blok dulu data yang ada di dalam tabelnya. Setelah diblok, kemudian kita masuk ke dalam menu insert, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa variasi diagram. Karena kita akan membuat diagram balok tunggal, maka kita pilih diagram balok, teman-teman. Nah, langsung saja kita pilih diagram balok yang bagian pertama. Nah, teman-teman di sini sudah muncul mengenai diagram baloknya. Di sini kita bisa mengetahui jumlah pengunjung pada bulan Januari itu berapa, jumlah Februari itu berapa, sampai bulan yang terakhir itu berapa. Nah, di sini juga kita bisa mengedit nih teman-teman mengenai judulnya dan lain sebagainya. Itulah teman-teman mengenai cara membuat diagram balok tunggal. Oke teman-teman, di sini lanjut lagi ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat diagram balok berganda. Seperti biasa teman-teman, di sini saya sudah membuat tabel terlebih dahulu di Microsoft Excel. Namun yang membedakannya, di sini saya membuat tabel yang dua arah. Untuk step atau langkah yang pertama, tetap sama ya teman-teman, kita blok dulu data yang terdapat di dalam tabel. Nah, setelah diblok, teman-teman harus klik insert atau masuk ke dalam menu insert. Nah, di sini sudah ada beberapa pilihan diagram. Lalu kita pilih yang diagram balok. Kemudian kita tetap pilih diagram balok yang pertama, teman-teman. Nah, sudah muncul teman-teman, di sini adalah diagram balok berganda. Nah, cirinya di sini kita bisa membedakan ya, pengunjung wanita itu jumlahnya berapa dan pengunjung pria itu jumlahnya berapa. Selain itu juga kita bisa membandingkan nih dari bulan Januari sampai bulan Agustus itu berapa. Oke teman-teman, itulah mengenai cara bagaimana membuat diagram balok berganda menggunakan cara Excel-nya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nih ke pembahasan berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara membuat diagram balok komponen berganda mengenai atau menggunakan cara Excel-nya teman-teman. Seperti biasa, di sini saya sudah membuat tabel dua arah di dalam Microsoft Excel. Step atau langkah yang pertama itu tetap sama. Kita akan memblok data terlebih dahulu yang ada di dalam tabelnya. Kemudian kita masuk ke dalam menu insert. Nah, di sini ada beberapa pilihan diagram. Kita tetap ya untuk memilih diagram balok. Untuk itu kita lanjut mengenai pemilihan diagram baloknya. Kita pilih yang bagian kedua, teman-teman. Nah, sudah muncul. Di sini kita bisa membandingkan ya atau membedakan antara jumlah pengunjung wanita atau pria. Nah, dari bulan Januari sampai bulan yang terakhir, yaitu bulan Agustus. Oke teman-teman, itulah mengenai cara membuat diagram balok komponen berganda dengan menggunakan cara Excel-nya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nih ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara membuat diagram balok persentase komponen berganda. Untuk cara dan langkahnya tetap sama. Di sini saya sudah membuat tabel dua arah di dalam Microsoft Excel. Nah, untuk step atau langkah yang pertama, kita blok terlebih dahulu data yang ada di dalam tabelnya. Nah, kita masuk ke menu insert di sini, teman-teman. Udah ada pilihannya juga. Di sini kita tetap pilih diagram balok. Nah, namun kita pilih diagram balok yang pilihan ketiga. Nah, sudah muncul teman-teman. Jadi perbedaannya di sini ada gambarannya gitu mengenai dalam bentuk persen gitu. Jadi kita bisa mengetahui nih teman-teman jumlah pengunjung wanita dan pria itu berapa persen dari bulan Januari sampai bulan yang terakhir yaitu bulan Agustus. Nah, itu teman-teman mengenai cara membuat diagram balok persentase komponen berganda dengan menggunakan cara Excel-nya. Oke, kita lanjut lagi nih ke pembahasan berikutnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara membuat diagram lingkaran tunggal, teman-teman, tapi dengan menggunakan cara Excel-nya. Seperti biasa, di sini saya sudah membuat tabel yang satu arah nih di dalam Microsoft Excel. Untuk step atau langkah yang pertama itu tetap sama ya, teman-teman. Kita blok terlebih dahulu data yang ada di dalam tabel. Setelah diblok, kita masuk ke dalam menu insert. Nah, di sini ada beberapa pilihan diagram. Karena kita akan membuat diagram lingkaran, kita pilih yang lingkaran, bagian yang pertama. Oke, teman-teman, ini sudah muncul mengenai diagram lingkarannya ya, teman-teman. Di sini ada jumlah pengunjung mengenai bulan Januari itu dilambangkan atau ditandai dengan warna biru dan lain sebagainya sampai bulan Agustus.
Cukup mudah dan simpel ya teman-teman dalam membuat diagram lingkaran tunggal dengan menggunakan cara Excel-nya. Oke teman-teman, kita lanjut nih ke pembahasan materi yang terakhir, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara membuat diagram lambang namun menggunakan cara Excel-nya. Untuk step atau langkah yang pertama tetap sama ya teman-teman. Di sini saya udah memiliki data di dalam Microsoft Excel. Yaitu pertama kita blok terlebih dahulu data yang ada di tabelnya. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam menu Insert. Nah, kita lihat di sini ada beberapa pilihan diagram. Nah, yang pertama kita pilih dulu diagram balok atau diagram batang. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya ada beberapa pilihan juga. Nah, di sini kita klik 2 kali. Nah, setelah itu muncul format seperti ini. Nah, kita masuk ke dalam menu ini ya. Ada menu Picture and Texture Fill. Kita klik dan ada juga bagian Insert nih di bagian sini. Kita klik juga. Fungsinya untuk kita melihat atau mencari gambar atau lambang yang kita inginkan. Nah, untuk itu wanita saya menggunakan gambar atau lambang bunga teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa mengedit nih teman-teman dengan menekan atau mengklik menu stack di sini. Nah, setelah itu kita juga bisa atur lagi nih besar kecilnya atau ukurannya dan menggunakan gap width ya teman-teman. Kita ininya coba di sekitaran 100% ya teman-teman. Nah, untuk ininya kita menggunakan 0% ya. Oke, udah ya teman-teman. Nah, itu untuk lambang atau gambar si wanitanya ya. Nah, sekarang kita mencari lambang untuk si prianya ya, biar bisa membedakan antar wanita dan prianya. Kita klik terlebih dahulu, ada format data series, kita klik Picture and Texture Fill. Nah, di sini ada menu Insert lagi, kita ambil lagi ya gambar atau lambangnya. Di sini untuk pria saya menggunakan gambar bola teman-teman. Nah, kita klik. Oke, udah muncul. Kita langsung klik lagi ya bagian stack untuk mengukur dan mengeditnya. Di sini juga sama, udah 100% gap width-nya. Untuk series overlap-nya saya menggunakan 0%. Oke, seperti itu ya teman-teman nih, udah kelihatan untuk diagram lambangnya. Kita bisa membandingkan atau kita bisa menganalisis nih teman-teman dengan menggunakan diagram lambang. Oke, itulah ya teman-teman mengenai cara bagaimana sih cara membuat diagram lambang dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke teman-teman, itulah pembahasan dari materi mata kuliah pengantar statistika untuk bagian bab 2, data dan penyajian data mengenai diagram garis, diagram balok, diagram lingkaran, dan diagram lambang untuk cara Excel-nya. Saya Abdul Aziz, terima kasih dan jangan lupa untuk like, comment, and share, dan subscribe channel YouTube Lab Statistika Icopin, dan sampai jumpa di video berikutnya.